البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini masih kalam siapa? Imam Ibnu Rajab. Thayyib. Qal kama qala ba'dul arifin. Sebagaimana yang dikatakan apa ini? Ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang arif. Tengok itu apa? Sudah habis kata pennya itu. Manidda'a mahabbatullah. Barang siapa mendakwakan dirinya cinta pada Allah. Mahabbatullah ini idhafatul masdar ilal maf'ul. Cinta kepada Allah. Walam yahfad hududah, namun dia tidak menjaga batasan-batasan Allah, syariat-syariatnya, fahuwa kadzib, maka dia dusta karena cinta menuntut ketaatan. Faman waqa'a firtika bi syai'in minal muharramat, maka barang siapa terjatuh kepada, yaitu melakukan sedikit saja dari perkara yang diharamkan, au akhalla bi syai'in min fi'lil wajibat, atau kurang atau cacat terhadap sebagian dari pelaksanaan kewajiban, valid takossurihi, gitu ya, takossoro, iya kurang. Karena kurangnya dia fi mahabbatillah, di dalam kecintaannya pada Allah, haitsu qaddama mahabbata nafsihi wa hawa, yang mana dia mendahulukan kecintaan pada dirinya sendiri dan kecintaan pada hawa nafsunya ala mahabbatillah, di atas kecintaan pada Allah. Fa inna mahabbatallah lau kamulat, karena kecintaan kepada Allah seandainya sempurna, lamanaat minal wuqu'i fi ma yakrahu, niscaya kecintaan tadi akan menghalangi dia dari terjatuh ke dalam perkara yang Allah benci. Thayyib. Wa inna ma yahsulul wuqu'u fi ma yakrahu, kata Imam Ibnu Rajab, hanyalah terjadi, yaitu seseorang terjatuh ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah, linaqsi mahabbatihil wajibah, karena kurangnya kecintaan yang sifatnya wajib kepada Allah, fil qulub, di dalam hati-hati mereka, wa taqdimi hawan nafsi ala mahabbatih, dan mendahulukan kecintaan pada hawa nafsunya di atas kecintaan pada Allah. Assalamualaikum. Wa bidzalika yanqusul iman, dan dengan itu iman menjadi berkurang, menunjukkan memang iman bertambah dan berkurang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pezina itu berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Thayyib. Sebabnya adalah kurangnya rasa cinta pada Allah. Al-hadis. Wa darajatu saniyatu minal mahabbah, peringkat kedua dari kecintaan, wahwa fadlun mustahab, keutamaan dan sesuatu yang mustahab, tidak sampai wajib. Antar taqiyal mahabbatu min dzalik, kecintaannya itu naik dari amalan-amalan yang wajib tadi, atau meninggalkan yang haram-haram tadi, naik kemana? Ila taqarrubi binawafil ta'at, menuju kepada sikap taqarrub, mencari kedekatan pada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang sifatnya mustahabbah. Ya, dulu mungkin awal-awal masuk Islam atau awal-awal balik menjalankan yang wajib-wajib. Lama-lama semakin cinta pada Allah, yang mustahab-mustahab juga dilakukan. Qiyamul lail dilakukan, sholat-sholat rawatib dilakukan, atau apa, puasa-puasa sunnah dikerjakan, dan sebagainya. Dulu hanya membaca Al-Fatihah wajib memang. Lama-lama rajin membaca surat-surat yang lain juga. Nah, ini levelnya makin naik. Walingkifafi an daqaiqis syubuhat, menahan diri dari kerancuan-kerancuan yang daqiqah, yang apa, tidak daqiqah ya, samar-samarkah, atau yang kecil-kecil, yang sangat mendetail. Wal makruhat, dan yang makruh-makruh. Dulu memang meninggalkan pencurian, sekarang sesuatu yang samar-samar pun dia berusaha menjauh. Ini levelnya naik. Waridho bil aqdiyatil mu'lima, dan juga dia ridho, bukan sekedar sabar. Kalau sabar wajib terhadap takdir yang menyakitkan, ini bahkan sampai level ridho, mustahab. Dia ridho dengan takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Kama qala Amir ibnu Abdi Qais, ahbabtullaha hubban hawana alayya kulla maksiyah, kulla musibah.
saya mencintai Allah dengan suatu kecintaan yang menyebabkan segala musibah itu ringan bagi saya. Karena tahu musibah ini dari Allah. Dia, zat yang saya cintai, dia yang melakukan ini. Maka bagi saya ringan, terserah dia berbuat apa. Karena dia berbuat pasti untuk kebaikan saya. Ini memang level yang tinggi. Ini maktuf kemana ya? Ataukah Rabbani? Maktuf kemana kira-kira? Hubban hawana alayya, kecintaan yang menyebabkan saya merasa semua musibah ringan. Wa Rabbani, kecintaan yang menyebabkan saya ridho bikulli baliyah, terhadap setiap bencana. Tidak lagi berkeluh kesah, tidak lagi marah-marah pada Allah. Ya Allah, engkau berbuat baik pada orang kafir, engkau lupa sama saya kah? Nah, tak ada lagi pikiran yang seperti itu. Pasti Allah mengatur ini untuk kebaikan saya dan sebagainya. Ini kecintaan yang level tinggi, Masya Allah. Fama ubali ma'ahubbi iyah. Maka saya tidak peduli, saya tidak ambil berat tentang kecintaan saya kepadanya. Kalau bersama dengan kecintaan saya kepadanya, alama asabtu, terhadap apa yang menimpa saya tak peduli. Semuanya diatur oleh zat yang saya cintai. Wala alama amsaitu. Sebentar, ana salah baca. Asbahtu, salah. Alama asbahtu walama amsait. Saya tidak peduli tentang saya berpagi-pagi dengan keadaan apa, saya masuk waktu petang dalam keadaan apa, saya tak peduli. Musibah apapun, peristiwa apapun tak masalah. Jazakallahu khairan. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qada'i wal qadar. Saya berpagi-pagi dalam keadaan saya tidak memiliki kegembiraan kecuali di dalam tempat-tempat yang di situ ada ketetapan dan takdir Allah. Gembiranya bukan karena berkuasa, bukan karena duit banyak, bukan karena terkenal di seluruh kerajaan, tetapi gembira karena Allah menakdirkan apapun. Ini memang hati yang sangat terjaga ya. Bukan gembira karena berjaya dalam pemilihan raya, tapi bergembira karena apapun takdir Allah pasti baik. Terserah saya sedang kena musibah atau kena kegembiraan. Tapi tetap yang namanya musibah, syariatnya adalah mengatakan innalillah, dan itu yang dilakukan oleh Umar tatkala beliau dipilih jadi Amirul Mukminin, dipilih oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Secara syar'i memang saya tak suka berkuasa, tapi takdir Allah saya ridho. Memang ini harus menjaga hati, memilih ini dan itu, memposisikan ini dan itu. Walamma mata waladuhu sholih, tatkala anak beliau yang soleh itu meninggal dunia, beliau punya beberapa anak. Cuma ini yang meninggal di masa hidupnya Umar. Maka Umar mengatakan, innallaha ahabba qabdah. Sesungguhnya Allah suka untuk mencabut nyawa anak ini. Wa a'udzubillah antakuna li mahabbatun tukhalifu mahabbatallah. Saya berlindung kepada Allah dari memiliki kecintaan yang menyelisihi kecintaan Allah. Memang ini selalu baik sangka, sampai level baik sangka. Anak saya diwafatkan, saya tahu Allah menghendaki yang terbaik untuk saya dan untuk anak saya. Di dunia harga barang naik-naik, anak saya menderita juga, saya malu tak jadi pahlawan di rumah. Allah menghendaki anak saya hidup di surga, itu yang terbaik. Istilahnya selalu baik sangka pada Allah. Ada hikmah di balik itu. Wa qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan fi maradih, dalam situasi sakitnya, ahabbu ilayya ahabbu ilaih, yang paling saya sukai adalah yang paling Allah sukai. Terserah Allah suka saya kali ini sakit, maka saya suka sakit itu. Bukan karena zat sakit, tapi karena Allah menyukai itu. Ini baik sangka pada Allah. Selesai dari Fathul Bari. Soalun akhar. Faedah di dalam syarah hadis ini, ada pertanyaan yang lain. Kaifa tahsulu mahabbatul mu'mini nabiyahu mahabbatan azimah. Bagaimana seorang mukmin mampu memiliki, menghasilkan, mendapatkan kecintaan pada nabinya dengan kecintaan yang besar. Bukan sekedar kecintaan seperti orang awam. Cinta Nabi Muhammad, Habibi Muhammad, tapi praktek sehari-hari entah kemana. Hadhihi tarji'u ila quwwatil ma'rifah. Masalah kecintaan itu kembalinya pada kuatnya kuatnya pengetahuan, warusukhil ilm, dan dalamnya ilmu. Wa min dzalik, termasuk dari perkara ini apa? Ma'rifatu ihsanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal kebajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tak terkira
Kita tak mampu menghitung kebaikan Nabi Muhammad karena ilmu kita terbatasi. Baik, jelas nikmat Allah tak ada batasannya. Untuk kebaikan Nabi kita tak mampu menghitung, bukan karena tak mungkin dihitung seperti Allah, bukan, tapi pengetahuan kita sangat terbatasi. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, faqad jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa memang sudah tercetak, terfitrahkan untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita artikan man adalah orang. Jelas apa? Allah juga lebih atas lagi. Zat yang berbuat baik kepada jiwa-jiwa tadi. Termasuk Allah tentunya, nomor satu. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Nah, kalau kita sudah tahu kecintaan itu berdasarkan pengetahuan atas kebajikan, nah, kita perlu mengingat kembali apa saja kebaikan Nabi kepada kita. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma mahabbatur Rasul, adapun kecintaan pada Rasul, fatan sya'u'an ma'rifatih, maka itu tumbuhnya dari pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Wa ma'rifati kamalih, dan mengetahui kesempurnaan beliau. Makanya penting belajar sirah. Selain apa? Belajar tauhid, belajar fikih, kita harus belajar sirah agar terbentuk rasa cinta pada Nabi, setia pada Nabi, dan seterusnya. Tahu jasa Nabi dan sebagainya. Wa ausafih, dan mengetahui sifat-sifat beliau. Wa idhami ma ja'a bih, mengetahui agungnya ajaran yang beliau datangkan. Tak ada yang lebih agung dari itu. Tak ada ajaran yang lebih agung dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yang sya'udzalika fi ma'rifati mursilih, yaitu yang mengutuskan Nabi, dan itu tumbuh di dalam pengetahuan kita tentang zat yang mengutuskannya. Baik. Wa idzamatih, dan keagungan zat tersebut, kama sabak, sebagaimana telah lampau kata Imam Ibnu Rajab, fa inna mahabbatallah la tatimmu illa bi taatih, karena kecintaan pada Allah tidak sempurna kecuali dengan menaati Allah. Wala sabila ila taatih, dan tidak ada jalan untuk menaati Allah illa bimutabaati rasulih, kecuali dengan mengikuti rasulnya. Cuma apa? Dohirnya seperti agak pindah sekarang, bukan lagi cinta pada Allah, tapi apa? Allah cinta pada kita. Kalau yang diinginkan adalah ini, berarti mahabbatullah idhofatul masdar ilal fa'il. Allah cinta pada kita. Tapi dua-duanya memang apa? Ada hubungan. Kenapa kita bahas itu? Lihat ayatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Niscaya Allah cinta pada kalian. Nah, sekarang pembahasannya, agar kita jadi cinta pada Allah kah? Agar Allah cinta pada kita? Tapi tak masalah, dua-duanya saling terkait. Boleh jadi maksudnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Pertama, memang kita ikut Nabi agar diakui kita ini memang cinta pada Allah. Tapi ternyata balasannya lebih tinggi, yaitu bahkan Allah yang cinta pada kita. Jadi memang ini saling terkait. Apakah Allah sebagai fa'il atau maf'ul bih dalam masalah mahabbah? Dua-duanya terkait, tak masalah. Wa mahabbatur Rasul ala darajatain. Nah, sekarang kembali ke pembahasan pertama. Cinta pada Rasul itu ada di atas dua level, dua tingkatan, dua peringkat. Aidon. Ihdahuma, yang pertama, fardun, kecintaan yang sifatnya wajib. Kita wajib cinta pada Rasul. Wahiyya maqtadahu ta'atuhu. Maqtadha ta'atahu, yaitu kecintaan yang menuntut untuk kita taat pada Nabi. Fimtisali ma amarobih, untuk menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Minal wajibat, ya berupa yang wajib-wajib. Kecintaan yang wajib menuntut kita untuk menjalankan syariat yang wajib. Walintihai amanahaan, dan berhenti dari perkara yang Nabi melarang kita, menegah kita darinya. Minal muharramat, dari perkara yang diharamkan, berupa perkara-perkara yang diharamkan. Waridho bidzalik, dan ridho dengan syariat. Jelas masalah ridho terhadap syariat ini wajib. Karena tidak diakui keimanan sehingga kita ridho dengan syariat. Adapun ridho dengan takdir, ini mustahab. Baik. Yang wajib apa? Sabarnya. Sabar pada takdir, itu wajib. Untuk ridho pada takdir, ini mustahab. Tapi ridho pada syariat wajib. Karena apa? Ini syarat sah kalimat la ilaha illallah, harus ridho dengan syariat. Kalau tidak, iman akan rusak.
Tidak berpuas diri terhadap syariat ini merupakan apa? Kemurtadan. Maka kita wajib ridho dengan syariat. Walaupun mungkin apa kita belum mampu menjalankan, tapi kita ridho. Jangan sampai benci terhadap syariat. Wa alla yajida fi nafsihi harajan mimma ja'a bih. Kembalinya ke ayat itu ya, fala wa rabbika. Dan dia tidak mendapatkan di dalam jiwanya rasa sempit terhadap apa yang Nabi datangkan. Wa yusallima lahu taslima, dan tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan pada Nabi. Ini wajib. Level kecintaan yang wajib. Wa alla yatalaqal huda min ghairi miskatih. Kata Imam Ibnu Rajab, tidak menyambut atau menerima hidayah dari selain tempat pelitanya Nabi. Iya. Gimana cara sholat yang betul? Ikut caranya Nabi, bukan cara sholat yang dibuat oleh tokoh-tokoh tarikat. Sampai ada di Indonesia tarikat baru itu, sholatnya pakai bahasa Jawa. Itu pening kita. Nanti entah kalau makmumnya orang Batak tak tahu, bilang amin, tak tahu. Ada yang dinyanyikan dengan lagu-lagu Jawa. Ini kacau yang seperti ini. Ada yang sholatnya ke arah timur dengan alasan bumi kan bulat. Saya ke timur akan sampai juga. Itu sampai ke apa itu kiblat. Ya kalau betul, kalau ternyata kiblatnya agak serong, tak sampai juga. Pusing kena belakangmu sendiri. Ini subuhat orang-orang itu. Yang betul bahwasanya apa? Cara sholat ikut sholatnya Nabi, tidak cara-cara dari buatan orang-orang itu. Walayat teluba, akhirnya ada anta ya. Walayat teluba syai'an minal khair illa mimma ja'abi, dan tidak mencari sedikit pun dari kebaikan kecuali dari apa yang Nabi datangkan. Tayyib, ajaran Nabi itu yang mendatangkan kebaikan. Ajaran lain mungkin syirik, mungkin kufur, mungkin bid'ah, mungkin maksiat, tidak mendatangkan kebaikan. Tayyib. Ada rojatus saniyah level kedua, fadlu berarti apa? Fadlun mandubun ilaih, yaitu kecintaan yang sifatnya keutamaan, tidak sampai wajib. Mandub yaitu dianjurkan. Wahiyya martaqa ba'da dzalik, yaitu kecintaan yang naik setelah itu. Ila ittiba'i sunnatih, pada level mengikuti sunnahnya, walaupun tidak sampai wajib, tapi karena Nabi suka duba. Duba itu apa ya? Labu ya, labu. Nah, Nabi suka labu, maka saya pun suka labu. Nah, ini contoh. Tayyib. Contoh apa? Mengikuti sunnah Nabi walaupun tidak sampai wajib. Wa adabih, mengikuti adab-adab Nabi. Nabi memaafkan orang yang menganiaya selama masalah pribadi. Tetapi apa? Nabi marah dan menghukum. Kalau ini terkait dengan hak Allah, kita berusaha mengikuti langkah yang seperti itu. Wa akhlaqih, akhlak beliau. Wali ketidai, ya illa ali ketidai bih, meneladani beliau. Fi hadiyih, di dalam jalan agamanya. Wasamtih, gayanya. Wa husni mu'asyaratihi li ahli, bagusnya pergaulannya dengan keluarganya. Memang harus menegakkan syariat di keluarga, tapi terkadang apa? Nabi juga mengajak apa istilahnya? Refreshing, jalan-jalan, healing, penyegaran, tengok gunung kah atau tengok apa. Nabi mengajak istrinya untuk ikut safar ini dan itu, digilir karena terlalu banyak mungkin susah untuk dijaga nanti secara kemanusiaan. Maka ada undian. Intinya keluarga juga diajak jalan-jalan. Dan juga apa? Diajak bercanda, tidak selalu gayanya seperti gaya yang kasar, kaku, tidak. Tapi juga diajak bercanda yang baik. Tapi jangan prank yang mengejutkan, nanti jantungan bahaya. Ya, SOP. Ajak shopping, ayo. Cuma ya, anak harus tengok pocket juga. Kita batasi, jangan sampai sejuta. Ayo, 1000 pun harus istikharah 3 kali ikut. Baik, kal wa ikhwani, bagusnya pergaulan dengan saudara-saudaranya. Wa fit takhalluqi bi akhlaqihi dzahirah, dan berakhlak dengan akhlak Nabi yang nampak. Termasuk apa? Mungkin katanya apa? Kalau duit banyak boleh shopping ke mana? Maroko, Maghribi, katanya murah-murah di sana. Boleh jadi, tak tahu ana. Baik. Mereka pakai dirham katanya ya, mata uangnya ya. Katanya karpet-karpet pun murah, cantik. Cuma tak tahu boleh bawa tak. Yang penting boleh bawa aja. Wa fi zuhdi fid dunya, dalam masalah zuhud di dunia. Iya, kita membelikan ini itu, tapi juga apa? Jangan sampai keluarga terfitnah dengan gemerlapnya dunia dan sebagainya. Wa raghbati fil akhirah, minat kepada akhirat, disemangati untuk mencari akhirat.
dunia tidak dilupakan, tetapi akhirat tetap diutamakan. Wa fi judih, kita meneladani beliau dalam masalah kedermawanannya. Wa isarih, dan sikap lebih mengutamakan orang lain. Wa sofhih, yaitu suka memaafkan. Wa hilmih, kesabarannya. Wa ihtimalih, yaitu ihtimalul adha, memikul gangguan. Jangan dengan diganggu sedikit pasti langsung melenting, tapi bersabar. Tayyib. Wa tawadhu'ih, dan ketawaduan, tidak menyombongkan diri. Wa fi akhlaqihil batinah, juga dalam akhlak yang sifatnya batiniyah. Min kamali khasyatihi lillah, kesempurnaan rasa takutnya pada Allah. Memang kita aktivitas sehari-hari, banyak kerjaan, tapi adalah masa-masa untuk munajat dengan membaca kalamullah, dengan sholat-sholat malam, selalu berusaha untuk ada waktu untuk itu. Walaupun yang terbaik tentunya akhirat lebih diutamakan. Dunia itu nomor sekian. Tapi kalaupun belum mampu, ya adalah untuk akhirat, adalah untuk Allah dan sebagainya. Wa mahabbatihilah, kecintaan Nabi kepada Allah, kecintaan yang tak mampu kita bayangkan. Nah, kita meniru semampu-mampunya. Wa syauqihi ila liqa'ih, kerinduannya untuk berjumpa dengan Allah. Waridahu biqada'ih, dan ridhonya Nabi kepada takdirnya Allah. Nabi tak punya anak laki-laki yang hidup sampai besar, tapi Nabi ridho. Apa yang dimampui, alhamdulillah. Yang Allah berikan, alhamdulillah. Ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Wa ta'alluqi qalbihi bihi daima, dan senantiasa hati Nabi bergantung kepada Allah Ta'ala. Tidak bergantung kepada kekuatan sendiri atau harta sendiri atau kabilah, tapi bergantungnya senantiasa pada Allah. Nah, diajari seperti itu agar tidak resah, tidak mudah putus asa tatkala ada bencana, seperti di sebagian orang-orang, tapi bukan di sini. Begitu ada bencana langsung bunuh diri, langsung ini itu. Nah, diajari untuk selalu bergantungnya pada Allah, bukan pada kerajaan atau kekuasaan atau pemerintahan ataupun apa namanya, syarikat-syarikat yang dimiliki. Bergantungnya pada Allah. Wa sidqil tijai ilaih, jujurnya iltija, yaitu bernaung kepada Allah dengan jujur. Ada yang mungkin dalam situasi lapang tauhid, tapi dalam situasi susah tahu-tahu kita tak tahu, tapi bukan kita di sini, tapi di keluarga-keluarga yang lain, tahu-tahu malah pergi ke Bomoh. Nah, ini celaka yang seperti itu. 1-2 hari memang niaga tak betul, niaga tak ada orang datang, namanya baru. Akhirnya dalam seminggu tahu-tahu pergi ke Bomoh. Nah, ini naudzubillah. Nah, diajari untuk bertawakal pada Allah, makcik-makciknya itu dan sebagainya itu. Tidak bergantung pada Bomoh. Bomoh sendiri belum tentu duit banyak juga. Tapi apa mungkin menyihir? Atau duit banyak tapi dalam 3 hari hilang. Itu kita kadang heran. Katanya hari ini dapat duit 5.000. Kenapa dalam 3 hari hutang? Oh, ternyata nggak diberkahi memang. Wa tawakkul, ketergantungan. Wali'timad, kebersandaran alaih, kepada Allah. Wa qata'i ta'alluqil qalbi bil asbabi kulliha, dan memotong ketergantungan hati kepada sebab-sebab semuanya. Iya, bergantungnya jangan pada sebab, tapi pada musabbib, yaitu Allah Ta'ala, pencipta sebab. Iya, pencipta sebab. Wa dawami lahjil qalbi wal lisani bidzikri, berusaha untuk senantiasa hati dan lisannya itu lahaj, yaitu apa? Bergerak dengan menyebut Allah Ta'ala, bukan sibuk bernyanyi, tetapi senantiasa rajin berzikir. Subhanallahil azim wa bihamdih. Kalaupun di dunia rumah kita tak seberapa, tapi usahakan istana kita kaya di akhirat nanti, kaya dengan kebun, kaya dengan perhiasan dan sebagainya. Banyak berzikir. Wal unsi bih, merasa dekat, merasa akrab, mesra dengan Allah melalui zikir. Iya, walaupun mungkin kita kesepian di rumah, yang lain sedang pergi, tapi tidak takut. Kenapa? Dengan zikir pada Allah hati jadi tentram, tidak takut mau hantu datang, mau apa yang datang, tidak takut, karena Allah yang memegang ubun-ubun mereka. Wa tana'umi bil khulwah, dan bernikmat-nikmat dengan menyendiri, bimunajatih, tatkala bermunajat dengan Allah, merasa nikmat tatkala boleh qiyamul lail, mengeluhkan menyebutkan segala keluh kesahnya pada Allah, minta agar diberi ini, minta agar diselesaikan urusannya, merasa gembira dengan itu, rajin baca Quran di masa-masa itu, merasa nikmat dengan itu. Wa du'aih, dengan doa pada Allah. Wa tilawati kitabih, membaca kitabnya. Bitadabburi wa tafakkur, dengan mempelajari dan memikirkannya.
Selesai dari Fathul Bari, punya Ibnu Rajab. Summa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ayo, apa istilahnya? Banyak fatwa ulama yang memang penting untuk kita nukilkan demi pendidikan kita sendiri. Syarahnya agak panjang ini. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma siwahuma, daripada yang selain Allah dan Rasul. Walam yakul mimman. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa bukan mimman? Padahal Allah dan Rasul kan selalu disifati dengan apa? Man. Isim mausulnya itu. Kenapa kali ini Nabi bilang ma? Li'annal mahabbata taqa'u fi aqilin wa ghairih. Karena rasa cinta itu berlaku pada sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Ya kadang apa? Kita cinta pada manusia, tapi juga cinta pada apa ya? Kereta, permata, harta dan sebagainya. Thayyib. Wa fi hayyin wa ghairih. Terkadang kecintaan itu berlaku pada orang yang hidup dan juga pada yang tidak hidup. Fata'biru bi ma asmal. Maka pengungkapan isim mausul menggunakan ma itu lebih menyeluruh. Menunjukkan bukan sekedar perbandingannya antara Allah dan Rasul dengan apa? Dengan sesama benda hidup istilahnya. Tapi bahkan semua. Maka menggunakan ma. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Naklan anin Nawawi. Beliau menukilkan dari Imam Nawawi. Wa inna maqala mimma siwahuma. Hanyalah Nabi mengatakan mimma siwahuma. Walam yakul mimman. Liya umma man yaqil wa man la yaqil. Agar kalimat tadi mencakupi pihak yang berakal dan pihak yang tidak berakal. Semuanya tetap kalah dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya dalam masalah kecintaan. Baik, selesai dari Fathul Bari. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma siwahuma bitasniyah. Bukan mimma siwallahi wa rasulih, tapi langsung pakai dhamir musanna. Sementara dalam hadis yang lain kan dilarang kan? Wa may ya'sihima, tak boleh. Nabi mengatakan harus ya'sillah wa rasulah. Lalu kenapa dalam hadis Anas ini boleh pakai dhamir musanna macam ini? Ya dulu ala jawazi ta'biri bidzalik. Ini menunjukkan boleh kita mengungkapkan dengan dhamir musanna tentang Allah dan Rasulnya. Ingda dzikrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menyebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza aminal labsu, apabila aman dari kerancuan, orang tidak bingung memahaminya. Awit tawahumi min sami'ih, aman dari kesalahpahaman dari orang yang mendengarnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah naklan anin Nawawi, menukilkan dari Imam Nawawi. Beliau Hafidz sendiri imam Syekhul Islam, tapi mau menukil dari ulama sebelumnya. Nah, tak layak untuk kita malah menyombongkan diri. Tidak seperti ucapan dulu ada murid dari Damaj mencela Imam Nawawi, mencela Al-Hafidz. Ah, ini apa menukil dari orang lain, mencela buku Ikhwah juga ini nukil dari orang lain. Saya akan buat syarah Kutubus Sittah, tak menukil dari siapa-siapa. Ini terlalu sombong. Mestinya apa? Kita ambil faedah dari orang-orang sebelum kita. Kalam yang baik, kenapa dipendam? Ceritakan, ini dapat dari siapa? Baik, kita jujur agar diberkahi. Al-Hafidz sendiri, mujtahid mutlak, menukil dari ulama sebelumnya juga. Kata Imam Nawawi, wa fihi dalilun ala annahu la ba'sa bihadhihi tasniyah. Di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya tidak mengapa mengungkapkan Allah dan Rasulnya dengan dhamir musanna tadi huma. Wa amma qauluhu lilladzi khatab, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat yang berkhutbah, wa may ya'sihima, barang siapa mendurhakai keduanya. Nabi mengatakan apa? Agak keras kan bahasanya waktu itu. Istilah di telinga kita, bi'sal khatibu an, seburuk-buruk khatib adalah engkau. Bahkan apa? Seburuk-buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Kata Imam Nawawi, falaisa min hadza. Ini tidak masuk dalam pembahasan itu. Li'annal murada fil khutab, karena yang dimaksudkan di dalam khutbah adalah al-idah, penjelasan. Wa amma huna, adapun di sini dalam masalah mahabbah, fal murad al-ijazu fil lafaz. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi adalah meringkas lafaz, tak perlu panjang-panjang. Tayyib, liyuhfat, agar dihafal, agar mudah dihafal. Wa yadullu alaih, dan yang menunjukkan bolehnya memang ungkapan huma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haitsu qalahu fi maudhin akhar, tatkala mengucapkan itu di tempat yang lain, qal wa may ya'sihima fala yadurru illa nafsah. Barang siapa maksiat pada mereka berdua, yaitu pada Nabi dan Rasul, maka dia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Cuma ana belum tahu kesahihan
riwayat yang ini. Baik. Kita tambah sedikit. Waktu ridho, Al-Hafidz mengatakan hanya saja penjelasan Imam Nawawi ini dibantah. Niatnya baik, tapi mungkin apa perlu disempurnakan. Ini biasa. Bi anna hadzal hadis innama warada aidan fi hadis khutbatin nikah. Bahwasanya hadis yang diisyaratkan Imam Nawawi ini juga datang dalam khutbatun nikah, kan khutbah juga. Sementara sahabat Nabi khutbah disalahkan. Yang ini kenapa Nabi sendiri khutbah dengan cara itu, yaksihima. Berarti ada jawaban yang lebih bagus lagi. Wa ujib, dan dijawab bi annal maksuda fi khutbatin nikah aidan al ijaz. Bahwasanya yang dimaksudkan dalam khutbah nikah itu ringkas. Ya kan banyak orang sudah berlatih tapi di hadapan tok kadi bahasanya kacau. Itu banyak bahkan yang sudah ngaji, Anda lihat sendiri, sudah berlatih, dia sudah apa ustadz besar di Indonesia, tapi tatkala menikah di Yaman, tahu-tahu apa entah apa itu hafalannya terbang kemana. Biasa di hadapan tok kadi itu nervous, apalagi ada calon mentua lagi. Tahu-tahu yang sudah dihafal semalaman hilang. Makanya memang perlu seringkas-ringkasnya. Mempelai laki-laki jangan dibebani bacaan yang panjang-panjang, nanti dia bingung tuh. Kadang ada yang nangis, kita heran, kenapa sampai nangis? Karena apa? Hafalannya kacau di hadapan tok kadi itu. Apalagi kalau ikut adat sebagian orang kan, salah sedikit harus mengulang dari awal. Ini susah, kasihan. Nah, makanya Nabi mensyariatkan dalam khutbah nikah tak ya panjang-panjang. Bahasanya secukupnya. Kalau hafal lebih baik, hafal yang hadis Ibnu Mas'ud lebih baik. Fala nakat, maka hadis yang kedua ini belum maka apa? Hadis yang kedua memang sesuai untuk dijawab. Jadi walaupun sebagian ulama membantah Imam Nawawi, tetapi dibela oleh Al-Hafidz. Kalam Nawawi tidak salah. Cuma apa? Ada jawaban yang lebih bagus lagi. Sisi pandang yang lebih bagus. Tapi kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.